Itu pesan penting dari rumah sakit. Kamu gak pegang janjimu lagi. Kamu pembohong. Aku benci sama kamu. Sesuatu yang mungkin dianggap biasa dan sederhana untuk seseorang, mungkin adalah suatu kebahagiaan terbesar bagi orang lain. Lukas yang sedang bergegas menuju rumah sakit melihat asisten pribadinya menunggu di depan pintu kamar rawat Budi. Melihat wajah Lukas yang tampak berkeringat, Arif, asisten pribadi Lukas, tersenyum malu dan berkata dengan suara pelan, "Dokter Lukas, maafkan saya. Tadi sempat terjadi penolakan singkat. Jadi saya langsung mengirim pesan pada dokter." Arif lalu memberikan laporan medis yang ada di tangannya dan melanjutkan, "Dokter Sukma yang tadi datang untuk membantu. Sekarang situasinya sudah terkendalikan. Kondisi Budi sudah kembali stabil." Sambil mengusap hidung dan menundukkan kepalanya, Arif berkata lagi dengan suara pelan, "Saya terburu-buru menghubungi Anda. Saya lupa kalau Dokter Sukma yang menggantikan tugas Anda hari ini. Maafkan saya, karena saya sudah mengganggu waktu libur dokter." Lukas mengusap keringat di dahinya. Melihat Arif yang terlihat canggung, dia berkata untuk menenangkan, "Tidak apa-apa, Rif. Kamu sudah melakukan hal yang benar. Jangan pernah ragu-ragu kalau ini menyangkut nyawa seseorang." Selesai membaca laporan medis yang diberikan Arif, Lukas menarik napas lega. Kalau sudah tidak ada masalah lagi. Hari ini Dokter Sukma yang akan mengawasi Budi. Kamu tolong bantu dia. Saat berbalik untuk pulang, Lukas melihat Joan yang sedang bergegas pula menuju ke arah mereka. Melihat itu, Arif langsung menggaruk kepalanya dan tersenyum malu. Sambil menundukkan kepala, dia berbisik pada Lukas, "Jurnalis Kim meninggalkan nomor ponselnya pada saya. Dia minta untuk diberi update untuk perubahan kondisi Budi. Jadi, tadi saya juga mengirim pesan padanya." Lukas mengangguk pelan, lalu berjalan menyambut Joan dengan senyuman tenang di wajahnya. "Kondisi Budi baik-baik saja. Tadi memang sempat ada sedikit penolakan jangka pendek. Tapi sekarang kondisinya sudah kembali normal." Joan langsung menghela napas lega setelah mendengar kabar itu. Meskipun berita sedih akan lebih menarik minat pembaca, secara pribadi, hati Joan terasa berat saat melaporkan berita-berita sejenis itu. Untunglah kalau tidak apa-apa. Lukas melihat senyuman lega muncul di wajah Joan yang terlihat lelah. Setelah dia matinya dengan seksama, sosok Joan tampak sedikit berbeda dibandingkan saat wawancara tadi pagi. Pakaian yang dikenakannya masih sama, tapi sepatu hak tinggi yang dipakai tadi pagi sudah diganti dengan sepasang sneaker yang mempermudah aktivitas. Tas laptop yang ditenteng oleh Joan sebelumnya digantikan dengan sebuah ransel besar yang menggembung. Terlihat sangat berat. Sebuah kamera
masih tampak tergantung di dada Joan. Jelas terlihat kalau dirinya bergegas datang tanpa sempat membereskan kameranya itu. Rambut Joan yang sebelumnya tersanggul rapi tampak agak berantakan. Sedikit keringat masih mengucur di dahinya. Kecantikan sempurna di pagi hari sudah menguap di bawah terik matahari, membuatnya tampak lebih manusiawi. Joan yang tetap terlihat cantik terasa lebih mudah untuk didekati. Melihat tatapan Lukas, Joan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, "Apa kelihatan berantakan?" Ia lalu mengeluarkan selembar kertas tisu dari saku celananya untuk mengusap keringat yang mengucur. Mendengar pertanyaan itu, sudut bibir Lukas membentuk sebuah senyuman kecil. Sinar matanya tampak cerah saat dia memperhatikan wajah Joan. "Ya, sedikit. Kamu tadi terburu-buru kemari. Apa sedang sibuk?" Joan mengangguk mengiyakan. Setelah wawancara tadi, sudah harus berkeliling ke sana kemari. Ditambah hari yang panas, hampir bikin orang pingsan. Alis mata Lukas terangkat sedikit. Dengan sedikit nada heran dan rasa ingin tahu, dia bertanya, "Sebagai seorang jurnalis, apa harus repot ini?" Perlahan Joan mengangguk, lalu menghela napas panjang. Jurnalistik bukan pekerjaan ringan. Banyak yang tidak tahu betapa banyak keringat dan darah yang dikeluarkan untuk penulisan satu artikel. Sambil melirik ke jam tangannya, Joan berkata, "Syukurlah kalau kondisi Budi sudah stabil. Aku tidak perlu menunggu kabar di sini. Jadi, aku punya waktu untuk pindahan rumah." Mata Lukas sedikit terbelalak. "Bukannya kamu baru pindah ke unit di seberangku?" Tawa ceria Joan terdengar di lorong rumah sakit. "Apa kamu pikir aku akan pindah lagi? Waktu pindah aku cuma bawa beberapa pakaian ganti dan kebutuhan harian saja. Sisanya masih ada di apartemen yang lama. Masih belum sempat aku pindahkan. Mari dokter, aku permisi dulu." Joan membungkukkan badan sedikit untuk berpamitan, lalu berjalan menuju lift rumah sakit. Lukas melihat punggung Joan menghilang di ujung koridor. Ia lalu mengambil handphonenya untuk menelpon Vanessa. Terdengar nada sambung yang mendadak terputus. Vanessa mematikan handphonenya. Lukas lalu menghubungi Stefan. Stefan yang mendengar pertanyaan dari Lukas mendadak tertawa. "Tadi bukannya nonton bareng? Kenapa lagi sekarang? Apa kalian berantem?" Baru saja Vanessa telepon untuk mengadu. "By the way, aku mau kasih tahu kamu kalau tadi dia telepon untuk minta berhenti kerja. Katanya besok dia mau pergi berlibur ke Korea dengan teman-temannya." Setelah berbicara sebentar dengan Stefan, Lukas menutup handphone. Hatinya merasa sedikit kesal. Sifat Vanessa yang kadang egois dan kekanak-kanakan sering membuat dirinya merasa lelah.
Lukas selalu keluar dari rumah sakit. Dia berencana untuk pergi ke rumah keluarga Hardian. Di waktu luangnya ini, Lukas berniat untuk menemani mamanya yang sudah beberapa saat tidak ditemuinya. Saat melewati jalan depan rumah sakit, Lukas melihat Joan yang sedang berdiri di pinggir jalan untuk mencari taksi. Melihat itu, tanpa disadarinya, Lukas memberhentikan mobil di depan Joan, lalu membuka kaca jendela mobilnya. Joan yang melihat mobil mewah Lukas bersiul dengan keras. Baru kupikir, mobil siapa ini yang keren? Ternyata punya dokter. Lukas tidak bisa menahan tawanya. Setiap kali dia berjumpa dengan Joan, kesan yang dipancarkan wanita ini seakan berubah-ubah. Kadang elegan, kadang lucu dan ramah. Tapi semua itu tetap membuat Lukas merasa rileks saat berada di dekat Joan. Dengan setengah bercanda, Lukas bertanya, "Butuh porter gratis?" Tanpa malu-malu, Joan tersenyum dan langsung membuka pintu penumpang di mobil Lukas. "Terima kasih banyak, Dok. Kebetulan mobilku sedang diservis." Setelah duduk di samping Lukas, Joan mengatakan alamat tujuannya, lalu menambahkan, "Ini tidak bisa menggantikan traktiran makan yang kamu janjikan loh." Merasakan suasana akrab di antara mereka, Lukas menjawab dengan nada canda, "Sip, jangan khawatir. Anggap saja aku masih punya hutang traktiran ke kamu." Apartemen lama Joan tidak jauh dari komplek apartemen yang baru. Kira-kira 10 menit dengan mobil. Setelah selesai memindahkan semua barang-barang ke apartemen baru, Lukas bertanya pada Joan, "Apa ini yang terakhir?" Joan mengangguk. "Terima kasih ya. Kamu sudah bantuin aku. Kalau enggak ada kamu, sampai malam mungkin masih belum selesai." Joan lalu menyuruh Lukas untuk duduk di sofa ruang tamu dan memberikan sebotol air mineral dingin yang baru saja diambil dari kulkas. "Belum sempat beli teh atau kopi, jadi kamu minum ini dulu." Bibir Joan lalu tersenyum lebar. "Sebelum kamu traktir aku, bagaimana kalau malam ini aku yang traktir kamu makan duluan? Aku bisa masakkan hidangan mewah khusus untuk kamu." Lukas mengangkat alisnya. "Kamu bisa masak? Gak bakal bikin aku masuk ke IGD kan?" "Jangan menghina ya." Joan pura-pura cemberut. "Bukannya mau menyombongkan diri, tapi aku memang lumayan jago masak. Setidaknya enggak akan bikin kamu sakit perut." Joan memberikan remote control TV kepada Lukas. "Sekarang, kamu duduk manis dulu di sini, sambil lihat TV." Lukas mengambil remote itu dan meletakkannya kembali di meja samping. Gak perlu terlalu sopan, jadi bikin aku gak enak. Kamu ke dapur saja untuk masak. Biar aku duduk istirahat sebentar di sini. Mendengar itu Joan berkata, "Baiklah, panggil aku kalau kamu butuh sesuatu." Lalu ia berbalik dan memasuki dapur untuk memasak.
Lukas melihat sekeliling ruang apartemen Joan dengan seksama. Unit Joan ini sedikit tampak berbeda dibanding unit yang Lukas tinggali. Jika diperhatikan lebih dekat, tampak hal-hal kecil yang merupakan sentuhan pribadi Joan. Beberapa pot sukulen ada di sebuah rak di sudut ruangan. Bantal-bantal dengan sarung kain bermotif yang ada di sofa juga membuat unit ini tampak lebih nyaman. Dokter Lukas, bisa tolong kemari sebentar? Suara Joan datang dari arah dapur. Ketika Lukas berjalan mendekat, dia melihat kalau dalam waktu singkat, Joan sudah siap untuk memasak beberapa macam hidangan. Di samping Joan juga tampak sepiring tumis sayuran dengan cabai merah yang terlihat sangat menggugah selera. Lukas mengira kalau Joan meminta bantuannya untuk memasak. Dia melambaikan tangan dengan cepat dan langsung menolak dengan tegas. "Jangan minta bantuanku, kecuali kalau kamu mau tanggung resikonya. Aku benar-benar idiot kalau soal urusan masak. Bahkan masak air saja bisa aku bikin gosong." Joan yang melihat muka ketakutan Lukas menunjuk ke arah piring. "Cuma minta tolong kamu taruh piring ke meja makan. Kamu takut apa sih?" Dengan rasa malu, Lukas bergegas memindahkan piring ke meja makan. Setelah itu ia kembali dan berdiri di luar pintu dapur. Dia menyaksikan Joan dengan cepat menuangkan kecap dan bumbu-bumbu, memasukkan daging dan sayuran ke dalam wajan dengan lancar, lalu mulai masak dengan sangat terampil. Lukas hampir tidak pernah melihat seorang wanita di kehidupannya yang bisa memasak. Mama Lukas tidak pernah memasak. Kalau Vanessa gadis itu bahkan mungkin tidak pernah masuk ke dapur. Selama tinggal di apartemen ini, Lukas juga selalu makan di kafeteria rumah sakit atau memesan makanan lewat aplikasi. Lukas baru menyadari ternyata sosok seorang wanita yang sibuk memasak di dapur bisa membuatnya merasa hangat di hati. Waktu mereka kecil, Lukas dan Stefan pernah berkunjung ke rumah teman mereka. Di sana mereka diajak makan bersama oleh ibu teman mereka. Masakan rumahan yang mereka makan saat itu benar-benar meninggalkan kesan mendalam di hati Lukas. Setelah bertahun-tahun, Lukas masih bisa mengingatnya. Lukas merasa bahwa mungkin itu adalah cita rasa dari sebuah rumah. Sesuatu yang hangat, seperti perasaan yang diberikan oleh Joan padanya sekarang. Semangat untuk menemukan keindahan dalam hal-hal paling sederhana akan membuat rumah yang bahagia dan hidup yang indah. Bersambung. Nantikan di bab berikutnya. Tekan subscribe dan tombol lonceng agar tidak ketinggalan